Perkenalkan, namaku Deska Tri Widyaningrum. Saat ini aku menjabat sebagai staf pengawas jaringan utilitas di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Kegiatan pertama yaitu digitalisasi pengajuan dan pengiriman berkas. Tahapan awal kegiatan dilakukan dengan mempelajari berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penyerahan PSU. Selain itu, dilakukan juga pencarian referensi serah terima PSU untuk mendapatkan daftar informasi dan berkas yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Google Form. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan data, tahap selanjutnya adalah menyusun rancangan Google Form. Rancangan disusun dengan memperhatikan kemudahan pengguna atau user-friendly agar pengembang dapat mengisi data secara mudah, mandiri, dan sistematis. Beberapa hal yang saya perhatikan dalam membuat pengajuan digital ini adalah pertama, memastikan alur pengisian Google Form ini rapi dan terstruktur. Dua, menyertakan informasi tambahan atau bantuan template sebagai panduan pengembang dalam melengkapi berkas, dan tidak lupa melakukan testing sebelum mempublish Google Form ini untuk memastikan alur pengisian sudah lancar dan sesuai. Google Form pengajuan ini dibagi ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama, data umum perumahan dan pengembang. Kedua, dokumen persyaratan umum dan data PSU yang akan diserahkan. Pada bagian ini, saya memberikan beberapa contoh dan template yang dapat mempermudah pengembang dalam memasukkan data yang dibutuhkan. Kategori ketiga yaitu persyaratan dokumen administratif atau legalitas aset. Kemudian kategori terakhir yaitu persyaratan dokumen teknis sebagai pendukung. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan kerja terkait rancangan Google Form sebelumnya dan mendapatkan feedback agar penggunaan Google Form dilakukan menggunakan email dinas agar data yang tersimpan otomatis masuk ke arsip dinas dan tidak ke akun personal seperti sebelumnya. Tahap terakhir adalah menyebarkan link Google Form kepada pengembang perumahan dan instansi terkait, baik melalui grup WA atau melalui QR Code informasi serah terima PSU. Kegiatan kedua yaitu pembuatan alur teknis sebagai acuan kerja serah terima PSU. Tahapan pertama dimulai dengan melakukan koordinasi bersama mentor. Dari hasil pertemuan tersebut disampaikan bahwa pembuatan alur kerja ini harus konsisten dan mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri nomor 9 tahun 2009, Perda Kota Bontang nomor 10 tahun 2023, dan juga Perwali nomor 15 tahun 2025. Lalu, saya juga mencari referensi mekanisme serah terima PSU dari beberapa daerah lain sebagai bahan pembanding. Langkah ini bertujuan untuk memperkaya ide dan memberikan inspirasi dalam menentukan format penyajian informasi yang komunikatif dan mudah dipahami. Kemudian disusunlah alur teknis serah terima PSU dalam bentuk flowchart yang dapat memberikan gambaran alur dengan lebih singkat namun detail. Setelah draft alur kerja selesai disusun, dilakukanlah diskusi untuk memperoleh masukan. Setelah memperoleh masukan, dilakukan perbaikan dan finalisasi. Final output pada kegiatan ini yaitu alur kerja untuk internal tim verifikasi dan publik. Kemudian flowchart alur kerja tersebut disebar menggunakan media QR Code yang merupakan bagian dari kegiatan selanjutnya. Kegiatan ketiga yaitu membuat kanal kolaborasi melalui grup WhatsApp. Sebelum membuat grup komunikasi, saya terlebih dahulu melakukan konsultasi. Setelah itu, saya membuat grup WA khusus untuk koordinasi serah terima PSU dan mengundang perwakilan melalui chat pribadi dan dibantu oleh mentor selaku kedua bidang PSU yang memiliki lebih banyak koneksi. Sampai saat ini, grup WhatsApp sudah dimanfaatkan untuk berbagi informasi, mengirim dokumen pendukung, menyampaikan perkembangan rapat hingga melakukan penjadwalan kegiatan bersama dengan lebih cepat dan efisien. Kegiatan kelima yaitu pembuatan database progres serah terima. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data terkait progres serah terima PSU dari serah data sebelumnya dan dokumen pendukung untuk memastikan database berisi informasi yang lengkap dan valid. Selanjutnya, melakukan pencarian referensi desain dan format database guna menentukan tampilan dan struktur data yang paling efektif, mudah dibaca dan sesuai kebutuhan monitoring. Kemudian, menyusun database menggunakan Google Sheet agar mudah diperbarui dan diakses bersama. Data diolah menyerupai dashboard dan diklasifikasikan berdasarkan status progres setiap perumahan untuk memudahkan pemantauan dan analisa. Setelah database selesai, link dashboard dibagikan melalui grup WA tim verifikasi agar seluruh anggota tim dapat mengakses, memantau, dan memperbaharui data secara real-time sesuai perkembangan masing-masing kasus serah terima PSU. Kegiatan kelima yaitu sosialisasi informasi serah terima PSU. berdiskusi dan melakukan konfirmasi terkait penyesuaian implementasi akibat kendala sosialisasi secara langsung.
Selanjutnya yaitu mempelajari referensi serah terima PSU untuk mendapatkan poin penting yang perlu disosialisasikan ke instansi terkait, pengembang, dan masyarakat. Bahan sosialisasi yaitu alur proses serah terima PSU, format surat permohonan, Google Drive informasi, dan juga link Google Form pengajuan, kemudian disatukan dengan platform Linktree agar mudah dicari. Kemudian saya berdiskusi dengan mentor untuk menentukan sasaran sosialisasi dan lokasi penyebaran poster, serta menyampaikan link QR code yang akan disebarkan. Kemudian saya membuat desain poster dan postingan untuk kemudian dicetak, lalu menyiapkan display untuk disebarkan ke instansi terkait sesuai dengan hasil diskusi bersama mentor. Poster digital disebarluaskan melalui akun media sosial resmi Dinas Perkim agar informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Kegiatan sosialisasi dimulai dengan membuat surat pengantar dan daftar tanda terima. Pada kegiatan sosialisasi kali ini, saya mengunjungi instansi terkait seperti PTSP, BPKAD, dan kecamatan untuk menyerahkan print out QR code dan memberikan penjelasan mengenai isi serta fungsi link tersebut. Lalu kegiatan keenam yaitu digitalisasi pengarsipan. Langkah pertama yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen fisik persyaratan serah terima PSU sebagai langkah awal untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum proses digitalisasi dimulai. Langkah kedua yaitu memindai dokumen fisik menjadi format digital atau PDF agar arsip lebih aman, mudah diakses serta mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan. Lalu, memberi nama file secara sistematis berdasarkan nama perumahan dan konten dokumen untuk mempermudah identifikasi dokumen. Folder pengarsipan digital yang sudah siap kemudian dibagikan kepada tim verifikasi serah terima PSU melalui grup WhatsApp agar pihak-pihak terkait dapat mengakses dokumen dengan mudah dan cepat kapanpun dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Mbak Deska yang selama ini sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan judul optimalisasi proses serah terima PSU perumahan. Dengan adanya alur kerja serah terima PSU perumahan ini yang disusun secara jelas yang tersaji melalui QR code, kami merasa terbantu karena lebih mudah untuk memahami dan dapat memenuhi persyaratan dengan lebih mudah. Kami berharap inovasi ini dapat terus berjalan dan berkembang sehingga untuk kolaborasi dengan pengembang dan instansi lain akan menjadi lebih efektif dan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Mbak Deska terkait inovasi yang selama ini kami tunggu-tunggu dari bidang aset, yaitu optimalisasi proses serah terima PSU, di mana alur serah terima PSU untuk perumahan sampai saat ini kami masih belum ada inovasi atau seperti juknis terkait proses tersebut. Dengan adanya inovasi ini, harapan kami untuk proses serah terima PSU kepada pemerintah Kota Bogor bisa berjalan lebih baik dan penatausahaan asetnya juga lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Martinus selaku Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Botan. Kami ingin memberikan apresiasi kepada Mbak Desta yang mengambil judul aktualisasi optimalisasi proses serah terima PSU perumahan. Dengan adanya aktualisasi dengan judul optimalisasi proses serah terima PSU perumahan ini dapat membantu para pengembang untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan tahapan-tahapan apa yang harus dilalui, kemudian persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Nah, lengkap sekali kalau saya lihat ini yang bisa dibuat oleh Mbak Deska ini sangat mendukung sekali karena begitu scaling ini bisa mendapatkan informasi yang bisa membantu pengembang untuk bisa melengkapi persyaratan sehingga pengembang bisa mengurus dan segera menyerahkan PSU yang menjadi kewajiban mereka untuk diserahkan ke pemerintah untuk dikelola dan dilakukan pemeliharaan, sehingga tidak ada lagi pengembang yang menelantarkan perumahannya dan banyak PSU yang terbengkalai di beberapa perumahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sukses selalu untuk Mbak Deska.